Ya, kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh, kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor satu nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak. Dimanapun keberadaan Bapak, Bapak nggak nyaman. Nah, jadi tolong Pak, tolong. Nah, ya Abi kita juga asli orang Aceh walaupun sudah berbeda agama saya yakin tidak mungkin Abi kita membenci nama Aceh walaupun beda agama maaf punten Pak saya minta maaf seperti Bapak ngomong tadi lebih bagus Bapak minta maaf saja. Nah, minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh apalagi membawa Nabi Muhammad seperti Bapak ngomong tadi. Saya Pak sebagai orang Aceh Pak rame juga kawan-kawan saya dari kuliah dulu non Muslim di Medan di Aceh non Muslim juga rame orang Medan baik-baik tidak membahas agama-agama bahkan ras apalagi Bapak tadi udah membawa Nabi Muhammad sesat sudah membawa ras jadi ya begitu Pak sama saya Pak. Oke, baik, saya tanggapi. Berarti Anda ini orang yang terdoktrin, bukan jadi orang baik-baik sebenarnya. Cuman Anda membawa bendera Islam sebagai topeng. Sebenarnya Anda bukan baik-baik, bukan orang baik-baik. Ini saya tunjukkan pada Anda. Anda setelah menunjukkan sikap, Anda sendiri terbukti ternyata doktrin dan ajaran yang Anda anut tidak membawa Anda kepada orang baik-baik. Ini poin yang satu untuk Anda ketahui. Termasuk banyak orang Islam Aceh lainnya. Kalau ajaran Islam yang Anda anut membawa Anda ini kepada orang tidak baik-baik, inilah yang saya persoalkan. Ada apa dalam ajaran Islam itu sehingga Anda ini harus mengancam orang lain dalam membuat sebuah kajian? Nah, kenapa Anda ini kok bisa terpengaruh dengan ajaran yang Anda anut sehingga Anda melarang orang lain untuk berpikir? Pak Cakra gini, kebetulan waktu itu saya nonton Bapak live, ya. Terus saya nonton Bapak live, Bapak sedang berbicara juga dengan teman-teman dari ujung Sumatera. Tetapi saya melihat ada pertentangan dengan Bapak dengan mereka. Sangat banyak sekali. Lalu saya record, saya kirim sama Bang Pendi, saya tanya, Abang kenal beliau ini tidak? Gitu kan. Oh saya tahu, tapi saya nggak kenal katanya. Saya tahu, saya sering lihat, tapi saya nggak kenal. Memang itu lebih parah dari saya. Dihina, dimaki-maki, dan lain-lain dia bilang. Itu lebih parah. Cuman dia berani melawan dengan caranya dia, karena dia tidak berada di Indonesia, dikatakan gitu. Nah, barusan tadi ini, Bang Pendi cerita sama saya. Dia bilang, Bapak itu, kami sudah ada konteks, sudah ada hubungan katanya kan. Karena memang selama di room kami ini Pak, banyak teman-teman dari ujung Sumatera itu yang selalu hadir di sini dan melakukan hal yang sama terhadap Bapak. Melakukan pembulian lah, mengatakan kita bui lah, AC lah, apalah semua. Nah, jadi saya lihat kenapa sih gitu teman-teman itu seperti itu. Saya tanya sama Bang Pendi, apa Bapak itu bukan orang Aceh asli? Aceh asli. Dibilang dekat kampung saya kata Bang Pendi. Setelah udah kenal katanya kan, saya baru tahu dia dekat kampung saya. Lalu kenapa? Karena dia banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang orang-orang Aceh katakan gitu ya. Lalu tentang pendidikan gitu. Kalau nggak salah kayak gitu yang pernah kami bicarakan. Jadi Bapak juga saya dengar iya banyak yang Bapak protes tentang daerah sana itu ya. Daerah Nun Jauh di sana itu Bapak protes untuk kemajuan mereka sebenarnya, cuman mereka tidak mau terima dan saya lihat Bapak malah habis dimaki-maki dan Bapak habis ditentang sama mereka. Saya nggak tahu kenapa. Apa sih pendapat Bapak sebenarnya mengenai itu, Pak? Kenapa sih Bapak agak keras sama mereka? Itu yang saya jadi heran, gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya bukan keras, cuman klarifikasi. Jadi klarifikasi itu ada beberapa susunan kata-kata atau susunan kalimat dan pernyataan. Kalau saya buat sebuah pernyataan yang cukup jelas, yang cukup nyata, yang kebetulan mereka tidak bisa terima karena sungguh kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, dalam hal ini, dalam ajaran agama juga terjadi dalam diri mereka. Nah, itu sungguh sangat
dalam masyarakat Aceh itu sangat menjijikkan. Jadi oleh karenanya di Aceh itu sukar sekali adanya kajian-kajian yang benar-benar membawa umat kepada penerangan atau pencerahan. Karena memang tidak bisa. Kalau ada seseorang yang membuat sebuah kajian dalam sendi apa saja yang ada kaitannya dengan agama, itu cenderung diancam. Diancam kalau misalkan profesor atau mahasiswa yang mencoba menulis satu artikel atau makalah, kalau mengangkat sendi-sendi Islam yang mencerminkan kenyataan, nah ini si penulis itu bisa diancam, dibunuh. Nah, makanya yang saya angkat itu sangat apa namanya menyinggung apa yang terjadi dalam tradisi Aceh yang sudah jadi adat. Jadi mereka tidak segan-segan mengungkapkan kalimat-kalimat atau ancaman-ancaman apa saja karena yang mereka bela bukannya kebenaran, tetapi doktrin agama yang dibela. Walaupun mereka tahu bahwa doktrin agama yang dianut itu sungguh keliru dan kalau kita pakai bahasa yang sederhana, sungguh menyesatkan. Nah, itu yang terjadi di Aceh sehingga anak-anak muda terutama termasuk mereka-mereka yang sudah mendapat pendidikan tinggi misalkan yang sudah sarjana malah yang sudah mendapat profesor, mereka tidak segan-segan mengecap seseorang itu murtad atau murtadin dan keluar dari Islam, dan juga nanti ada ancaman-ancaman misalkan kamu bisa kena hukuman penistaan agama dan dibunuh. Nah, itu sudah jadi bagian daripada kehidupan masyarakat Aceh dalam beragama. Itu yang sungguh disedihkan. Pada saat yang sama mereka sekarang ini apalagi sudah ada syariat Islam, yang mereka junjung adalah syariat Islam yang sudah ada, yang sudah berjalan sekarang beberapa tahun ini. Jadi kalau kita perlihatkan kepada mereka unsur-unsur yang ada dalam syariat itu kan ada kaitannya dengan kitab fikih, kitab hadis. Nah, di dalam kitab fikih dan kitab hadis itu menunjukkan karakter. Kalau ada elemen-elemen dalam ajaran agama yang membuat masyarakat itu keras, yang membuat masyarakat itu tidak mau menerima kenyataan, ini menjadi sebuah gangguan bagi mereka. Tetapi mereka tahu bahwa yang kita katakan itu adalah ajaran yang mereka miliki, ada dalam kitab hadis atau kitab fikih. Tetapi mereka tidak mau kita tunjukkan yang kita baca itu, yang kita angkat ke permukaan. Pada saat yang sama mereka menggunakan ajaran itu kepada orang lain, sehingga masyarakat seluruhnya itu mengadoptasi, menerima ajaran yang mereka anut. Nah, jadi ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mohon izin. Jadi kalau begitu penyampaian Bapak, ya, wajar Bapak nggak disenangi di Aceh. Kalau begitu, bahasa Bapak, komunikasi Bapak, orang Aceh tidak seperti Bapak katakan. Orang Aceh itu sangat berwawasan dalam beragama. Ya. Kalian tidak usah cari bandar untuk bongkar, karena di sini bongkarnya langsung lewat rekening kawan-kawan sekalian. Masukkan nominal yang ingin ditarik. Tidak pernah komplit agama di Aceh, walaupun Aceh itu menganut syariat Islam. Malah lebih sering komplit di Ambon macamnya, tidak ada. Tanyalah sama kaum Nasrani, kaum Buddha dan sebagainya. Orang Aceh ini, karakter orang Aceh, kalau dalam bahasa Acehnya, miohate hana tepeh, ane kreh je karaba. Tapi miohate ka tepeh, bulebeh han diperasa. Bahasa Bapak tadi sudah tepeh. Benar mencapai Muhammad tadi sampai dikomplain sama salah satu peserta tadi, jangan arah situ. Itu hati orang Aceh udah
Udah sakit, Pak. Udah sakit. Berarti kalau begitu cara penyampaian Bapak, Bapak memang mencari masalah di Aceh. Itu. Jadi bukan. Enggak, tidak. Kalau Bapak katakan orang Aceh sempit pola pikirnya, agamanya, kenapa itu tidak benar tuh. Coba tanya sama orang Nasrani yang ada ke Aceh, yang pernah ke Aceh. Cuma saling menghargai, orang Nasrani, memang kami orang Islam yang ada di Aceh dengan paham syariat Islam wajib berbusana Muslim. Tapi orang yang non-Muslim tidak diwajibkan. Cukup dengan berpakaian sopan. Belum pernah ada orang Nasrani dipaksa berjilbab di Aceh. Saya pribadi pernah beberapa saya dapati orang Nasrani berjilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini saya tengok pakaiannya sopan. Tapi dia memakai jilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini memakai jilbab apa dipaksa? Oh enggak, Pak. Saya merasa risih saja. Oh, tidak masalah, itu hak dia. Tidak pernah, Pak. Bapak berlebihan, Bapak bicara. Sebentar, Pak. Maaf. Tadi Pak Teguh, Bapak belum mendapatkan poin yang dibicarakan sama Pak Cakra. Yang Pak Cakra bilang adalah ketika kita mengungkapkan kebenaran, itu selalu dipersempit atau ditekan. Itu yang tadi poin yang dibilang. Bukan perilaku tentang bagaimana dengan agama lain, bukan Pak. Gitu. Nah itu tadi yang disampaikan Pak. Jadi Bapak biar tahu poinnya dulu Pak. Jangan kemana-mana kitanya. Betul. Ya. Saya simak tadi mengatakan Muhammad itu dari saya simak ya. Iya. Artinya gini maksudnya Pak. 62 tahun umur. Oke, baik saya tanggapi ini Pak. Oke, sebentar kita dengarkan dulu. Lanjut Pak Cakra dulu Pak Teguh, biarin dia jelaskan. Oke, saya tanggapi ini Tengku Ibnu ya. Saya untuk Anda ketahui, saya lahir dalam keluarga agama Islam. Untuk Anda tahu, orang tua saya, ayah saya adalah Tengku Imum di kampung. Orang tua saya adalah pengajar agama. Saya terlahir di dekat masjid dan banyak menghabiskan waktu di madrasah, di masjid, dan membina masjid, termasuk saya azan. Nah, kalau Anda tidak mau menghadapi atau takut menghadapi apa yang ada dalam kitab, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, kerancuan-kerancuan terjemahan yang ada dalam Al-Quran, berarti Anda tidak jujur dalam beragama. Tadi saya mengangkat beberapa poin yang membuat masyarakat main bunuh-membunuh, ancam-mengancam, dan halal darah dalam beragama. Ajaran itu ada dalam kitab fikih, ada dalam hadis, ada dalam terjemahan Al-Quran. Nah, sekarang ada syariat Islam. Syariat Islam itu tidak terlepas daripada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk Anda tahu bahwasanya syariat Islam itu bukan mengajak saudara untuk bisa jujur. Syariat Islam itu bukan mengajak umat Islam agar bisa berwawasan, bisa menghormati kebenaran. Kebenaran itu datang dari mana saja. Nah, syariat Islam itu bukan membawa bisa menciptakan saudara ini bisa membuat Anda ini orang baik-baik dalam beragama. Karena semakin mendalam masyarakat Aceh ini terdoktrin dengan ajaran Islam, semakin mereka jadi ekstremis. Jadi main bunuh-membunuh atau ancam-mengancam dalam beragama. Nah, salah satu contoh ya, tadi Anda mengangkat bahwasanya dalam Islam itu tidak ada paksaan atau ada kaitan dengan pakaian.
Untuk Anda ketahui, dalam Al-Quran beberapa ayat melarang Nabi untuk memaksa orang lain ajaran yang dibawanya atau pemahaman yang dibawa oleh Nabi. Tetapi dalam kitab fikih, dalam hukum Islam, aturan dan seruan itu tidak diindahkan. Sehingga ada pertentangan antara seruan Quran dengan seruan yang kita dapat dalam hadis. Nah, ini yang sering saya angkat ke permukaan. Kenapa masyarakat Aceh lebih memilih ajaran-ajaran yang jelek daripada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran yang baik? Nah, ada beberapa sendi dalam Al-Quran itu bagus saya kira. Misalkan, tidak ada paksaan dalam beragama dalam ayat 256 surah Al-Baqarah. Itu bagus. Membawa umat kepada saling toleran, saling menerima perbedaan. Dan tidak harus menerima aturan syariat Islam. Tetapi dari persepsi syariat Islam, ayat 256 surah Al-Baqarah itu tidak diterima. Nah, walaupun beberapa ayat dalam Al-Quran itu melarang Nabi, siapapun nabinya, untuk memaksa sunnahnya kepada umat. Nah, ini yang jadi bentrok dalam ajaran Islam, sehingga kritikan yang sering saya angkat ke permukaan dianggap ini sudah keluar daripada ajaran syariat dan dianggap murtad. Nah, Anda tadi membandingkan masyarakat Islam dengan masyarakat lain. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana perlakuan orang Islam di Aceh terhadap orang Islam yang lahir dalam masyarakat Islam itu sendiri. Ini yang perlu yang sering jadi buyar. Yang jadi masalah, orang Islam yang lahir dalam komunitas Islam tidak aman dalam komunitas orang Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau Anda bilang Islam ini tidak pernah mengancam, itu tidak benar, karena ya, kenyataannya bukan demikian. Saya mengalaminya sendiri, adik-adik saya, dan banyaklah orang-orang lain yang mengalami pengalaman demikian, termasuk beberapa anggota yang dalam grup ini juga bisa menerangkan lebih lanjut, lebih dalam pengalaman mereka. Tapi saya pribadi sudah saya lihat perlakuan masyarakat orang Aceh yang sudah menganut begitu yakin terhadap agamanya, seharusnya mereka ini orang-orang yang baik-baik, aman kita berkawan. Ternyata dalam kenyataan, semakin mereka teguh pada keimanan ajaran syariat, semakin ngeri kita berkawan. Jadi terbalik. Nah, sekarang kan bulan puasa di Aceh, di mana-mana saja. Seharusnya bulan puasa itu Syahrul Ramadan, yang ada dalam ayat Al-Quran itu, membawa manusia ini kepada orang-orang yang baik-baik. Ternyata bukan demikian. Bulan puasa itu, semakin adanya syariat Islam itu, semakin membuat orang Islam itu ngeri gitu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita saksikan dari orang Aceh asli sendiri ya, orang Aceh asli, dan mereka menceritakan bagaimana kerasnya di daerah mereka, di daerah asal mereka. Setelah mereka keluar kota teman-teman, atau mereka keluar negeri, disitulah mereka mulai terbuka wawasan mereka, yang ternyata selama ini mereka merasa terikat dan merasa tertekan oleh syariat-syariat agama mereka yang berlaku di daerah mereka itu sendiri. Nah teman-teman, kita tahu ya, ada beberapa orang Aceh yang kemudian mereka merantau, dan bahkan tidak sedikit mereka yang murtad, yang meninggalkan agama mereka. Kenapa teman-teman? Karena selama mereka berada di daerah mereka, maka selama itu mereka seperti
kata ya dalam tempurung yang dimana dunia luar mereka tidak bisa lihat dan mereka tidak bisa bebas untuk berpikir, bebas untuk menyampaikan pendapat, bebas untuk menyampaikan ide, tidak bebas teman-teman karena ada satu ajaran yang mengikat mereka yang dimana mereka tidak boleh keluar pagar atau lompat pagar. Nah teman-teman jadi kita lihat bagaimana Wak Cakra tadi atau Pak Cakra tadi setelah dia keluar dari sana dan kemudian justru dia memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang ada atau yang masih ada di Aceh. Yang artinya bahwa dia menyampaikan bahwa jangan sampai ajaran syariat agama kita itu membawa kita, mengantar kita kepada suatu tindakan yang begitu ekstrim, yang dimana kita bisa menghalalkan darah orang, yang dimana kita bisa intoleran, yang dimana kita bisa melakukan kekerasan, saling membunuh, saling mengancam. Nah, teman-teman, dia saksikan ini, teman-teman, karena dia memang mengalami sendiri. Yang dimana di Komal-Komal juga, di live-live TikToknya itu seringkali dia menerima ancaman dari orang-orang yang sekampungnya, teman-teman. Nah, itulah yang perlu dia sampaikan kepada saudara-saudaranya supaya mereka itu sadar, teman-teman ya. Dan setelah mereka sadar nanti disitulah mereka mencari kebenaran itu. Dan ada banyak orang-orang yang dari sana itu setelah keluar dari sana itu banyak mereka menemukan kebenaran dan mereka justru mengakui Yesus Kristus dan menjadi pengikut Kristus dan bahkan lebih giat mereka untuk memberitakan Injil kasih karunia. Kenapa? Karena kalau kita meneladani Kristus, otomatis Kristus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk bertindak intoleran, untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang begitu ekstrim kepada suatu golongan, kepada suatu suku, suatu ras, suatu bangsa, dan lain sebagainya, atau kepada sesama kita. Justru Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Karena itulah yang diperintahkan kepada kita. Karena kalau kita sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, artinya kita sudah melakukan seluruh hukum-hukum Allah itu atau hukum Taurat itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.